Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Hasongko, calon guru penggerak Angkatan 10. Hari ini akan memaparkan uh, dan menjelaskan presentasi mengenai demonstrasi kontekstual dari pembelajaran modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Di mana di sini penerapan budaya positif yang dilakukan khususnya dalam pembinaan peserta didik dengan menggunakan teori kontrol, posisi sebagai manajer, dan melakukan pendekatan restitusi dalam pemecahan masalah dan pengembangan karakter. Sebelumnya kita akan bicara mengenai teori kontrol itu sendiri, di mana teori kontrol itu adalah posisi di mana kita sebagai seorang guru menempatkan diri kita di mana dalam mendukung atau mendampingi proses pemecahan masalah dan pengembangan karakter, di mana salah satunya teori kontrol yang diambil di sini adalah guru sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru bekerja sama bersama murid, memungkinkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah mereka sendiri. Jadi manajer di sini memiliki keterampilan sebagai teman sekaligus pemantau dan dapat beralih peran juga jika diperlukan untuk membantu murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Di sini manajer memberikan dukungan berupa dorongan-dorongan motivasi sehingga murid membentuk motivasi intrinsik secara mandiri sehingga mereka bisa menemukan alasan di mana mereka harus berubah khususnya dalam memperbaiki masalah yang mereka hadapi saat itu dan untuk bertingkah laku atau bertindak kemudian hari atau di masa depan. Di samping menggunakan teori kontrol, di sini pendekatan yang dilakukan seorang manajer adalah menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Di mana dari pengertiannya sendiri, salah satunya adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan itu berdasarkan Gosen. Berikut lagi adalah restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam tahapan restitusi, ada 3 fase yang harus dilakukan guru sebagai seorang manajer dalam teori kontrolnya, yaitu posisi menstabilkan identitas, di mana menstabilkan identitas ini adalah memiliki tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Biasanya anak ini mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, posisinya apabila kita sebagai guru mengkritik anak ini, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tapi kita ingin mendorong dia, anak ini menjadi seorang yang memiliki pemikiran reflektif. Maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan contohnya beberapa kalimat ini. Seperti, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan lain sebagainya. Apabila kita mengatakan kalimat-kalimat tersebut, kalau kita akan sulit bahkan hampir tidak mungkin, itu akan membuat anak untuk tetap membangkang. Jadi
Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman, contohnya, menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Oke, berikutnya adalah memvalidasi kesalahan. Posisi memvalidasi kesalahan ini adalah di mana kita setelah membuat anak menstabilkan kondisinya atas kesalahan yang mereka lakukan, di sini kita akan sejenak untuk memvalidasi kesalahannya mereka. Dan mereka menyadari bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak tepat. Karena itu, dalam proses memvalidasi kesalahan merupakan waktu yang tepat untuk menggiring mereka dalam mencari keyakinan yang mereka sudah pahami sebelumnya. Contohnya, dalam lingkup kelas atau lingkup sekolah, merupakan kesepakatan bersama antar murid dan antar lingkungan pembelajaran. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini contohnya mungkin terdengar asing buat kita sebagai seorang guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau juga bisa dengan kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik, seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2 tadi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti keyakinan-keyakinan yang tadi sudah sempat disampaikan, yang disepakati antar kelas atau lingkungan pembelajaran, bagaimana idealnya menjadi seorang peserta didik yang baik. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan kelas atau lingkungan pembelajaran atau keluarganya. Contohnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau bisa juga kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya mereka inginkan. Ya. Mau menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini ya kita harus meyakini bahwa pilihan-pilihan mereka itu adalah pilihan-pilihan sejati yang kita tinggal menguatkan mereka untuk bisa mencapainya dalam proses pembelajarannya nanti. Oke, berikut adalah contoh penerapan yang saya coba terapkan di sekolah. Di sini saya melibatkan 2 peserta didik kelas 11 ya sebagai teman antar sekelasnya, di mana mereka melakukan komunikasi layaknya seorang teman, tapi ada kesalahpaham di dalamnya. Oke, perhatikan video berikut. Situasinya adalah seperti yang ditampilkan. Siswa kelas 11 perhotelan biasa menjalani hari seperti siswa SMK lainnya. Namun hari ini berbeda. Saat jam istirahat, Intan bercanda dengan temannya yang sedang tidak mood dan asik dan menulis. Ketika Intan menyenggol pensil Magda,
Waktu bercanda, Magda marah besar dan berkata kasar. Kaget dengan reaksi Magda, Intan membalas sehingga terjadi keributan di kelas, yang akhirnya dilerai oleh temannya. Keduanya kemudian bertemu dengan guru yang membantu menyelesaikan situasi. Apaan sih lu? Lu yang kenapa? Nggak kok jadi lu yang marah? Lalu dorong-dorong gua. Ada apa nih? Ini Pak berantem sama dia Pak. Berantem? Iya. Magda sama Intan? Yaudah, kalau gitu turun ke bawah ke ruang sama saya. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Apa yang terjadi nih antara kalian berdua tadi di kelas? Tadi saya lagi nulis Pak, terus dia datang, pensil saya diambil. Ya kan gue cuma bercanda doang tadi. Oke, kan saya tahu kalian berdua ini kan teman akrab ya. Harusnya kalau namanya bercanda sih nggak masalah ya, apalagi teman akrab. Tapi menurut kamu Intan, dengan seperti ini, menurut kamu apakah sudah tepat dilakukan? Saya enggak sih Pak. Saya juga tadi agak salah juga, udah gangguin Magda padahal Magda tadi lagi belajar. Memang sih kita juga nggak bisa mengetahui moodnya seperti apa. Mungkin saat itu Magda sedang lagi tidak enak diajak bercanda. Oke baik, kalau kamu udah paham kondisinya, emang seharusnya apa sih yang kamu lakukan supaya nggak terjadi kejadian kayak tadi tuh di kelas? Lebih enggak bercanda aja kalau misalnya temen lagi belajar, atau kan karena kita nggak tahu ya kondisinya dia gimana hari ini, jadi lebih hati-hati aja kalau mau bercanda, mungkin nanya dulu dia hari ini gimana gitu. Oke, jadi lebih ke gaya komunikasinya kali ya. Iya. Kita nggak tahu Magda lagi fokus. Tadi lagi nulis ya kamu ya? Iya Pak, lagi Iya, apalagi mungkin aja dia lagi ngerjain tugas. Iya. Jadi sebaiknya kamu jangan langsung bercanda dengan cara seperti itu. Tadi bercandanya kayak gimana? Ambil pensil lagi, apalagi itu ya lagi pakai sama Magda. Sama ini juga ya, mungkin dari cara komunikasi, walaupun ini teman kalian teman akrab, ya mungkin dari cara respect kali ya, memberikan rasa hormat sesama teman, walaupun teman akrab tapi tetap harus dilihat dia ini kan teman akrab kamu, jadi setidaknya mungkin dia punya kesibukan sendiri yang harus dia lakukan dan kamu juga harus memahami itu. Oke, baik. Jadi bagaimana seharusnya sikap kamu? Kalau tadi kan supaya tidak terjadi, nah sikap kamu sebaiknya gimana kalau misalnya mau berinteraksi sama Magda? Lebih respect terhadap teman, menghormatin teman yang sedang belajar, atau mungkin kita bisa ngebantu juga daripada ngebercandain bikin dia kesel, mending ngebantu teman yang belajar. Jadi seperti itu ya. Ya bisa aja tugas yang dikerjakan Magda bisa lebih cepat selesai dan akhirnya kalian bisa bercanda bareng lagi. Oke. Jadi menurut keyakinan kamu Intan, ya sikap yang sebaiknya dilakukan saat berinteraksi sama teman itu dan lingkungan itu kayak apa sih? Menurut saya tuh mungkin lebih, kalau terhadap teman sebaya tuh harusnya bisa biasa aja, tapi mungkin lebih diperhatikan lagi dengan gaya bicaranya, takutnya kita menyakiti hati orang yang berbicara sama kita. Terus lebih hormat lagi gitu sama temen, lebih berhati-hati dalam memilih bahasa, kan kita nggak tahu juga, misalnya kita ngomong bahasa kasar terus ternyata dia hari itu tuh lagi nggak mood gitu, lagi nggak mau, jadi kita harus lebih ya udah ngomong bahasa yang lebih baik, lebih sopan terhadap teman gitu. Berarti intinya lebih ke komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik sama hormat ya, respect sama teman, apa yang sedang dilakukan kita harus pahami juga. Ada momen dimana teman kita itu lagi butuh waktu mungkin,
Ya, jadi kita harus pahami itu. Jadi rasa hormat dan cara berkomunikasi yang baik. Oke, bagus Intan, kamu udah paham. Kira-kira setelah ini kamu mau ngapain Intan? Intan sama Magda mau ngapain? Setelah ini sih saya pertama mau minta maaf dulu ya sama Magda. Maaf ya Magda udah gangguin tadi. Terus Gimana Magda mau maafin? Mau deh, nggak apa-apa lah, kita kan udah sahabatan lama. Oke, baik. Terus apa lagi yang mau dilakukan? Mungkin saya ya udah stop gitu kali ya, berhenti gangguin orang. Lebih baik nunggu selesai yang dia lakukan dulu baru nanti bercanda supaya nggak terjadi hal kayak gini lagi. Baik, kalau gitu kamu sudah paham kesalahan kamu apa, terus sudah paham juga bagaimana seharusnya bersikap, dan saya harapkan ini jadi komitmen buat kamu, nggak cuma kamu tapi Magda, dan mungkin nanti kamu bisa kasih contoh ke teman-teman kamu di kelas bagaimana sebaiknya bersikap antar teman, ya, memberikan rasa hormat dan juga berkomunikasi dengan baik, jangan sampai ada salah paham. Oke, kira-kira ada lagi yang mau ditanya Magda, Intan? Udah sih pas itu aja. Tidak ada apa-apa ya. Jadi saya harapkan setelah ini kondisi pertemanan kalian kembali lagi seperti biasa, normal, kayak teman akrab seperti biasa. Ya, mungkin setelah ini saling memahami juga kondisi masing-masing, ya. Oke, kalau tidak ada apa-apa lagi, saya sudahi saja ya. Anggap ini sebuah pelajaran hidup supaya nanti di kedepannya kalian bisa jadi orang yang lebih baik. Iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Setelah menyaksikan video tersebut, berikut ada rangkuman dari alur situasi. Di sini, guru, di mana bernama Pak Agus, mengajak Intan dan Magda ke ruang berbeda dan melakukan mengidentifikasi masalah antara mereka berdua. Di sini, guru tersebut melakukan pendekatan kontrol sebagai manajer dan melakukan pendekatan peserta didik dengan segitiga restitusi. Berikutnya adalah peserta didik 1. Di sini, Intan sebagai peserta didik awal yang melakukan suatu hal di mana tidak disukai oleh temannya. Intan mengakui kesalahannya. Intan memahami dirinya dan melakukan refleksi dirinya. Intan berkomitmen untuk meminta maaf dan berubah untuk seterusnya. Sedang berikutnya, siswa bernama Magda. Magda tidak memahami tindakan Intan, sehingga timbul kesalahpahaman. Magda kecewa, tapi di tengah diskusi dan penyelesaian masalah dengan baik, Magda memaafkan Intan dan mereka berdua kembali seperti layaknya kedua sahabat yang baik. Sekian pemaparan presentasi mengenai demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 penerapan disiplin positif yang bisa saya sampaikan. Semoga berkenan dan salam guru penggerak.